Hilang sepekan, nenek di Karangasem ditemukan meninggal di jurang. Jakarta naik peringkat kota global se-Asia. Redominasi rupiah dinilai banyak membawa dampak positif. Empat pasien korban ledakan SMA 72 kembali dipulangkan. RI dan Australia sepakati perjanjian baru pertahanan. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi, Fes. Apa kabar pagi hari ini? Baik pagi hari ini. Harus pasti. baik, harus sehat ya. Karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di kawasan Jalan Damai Cimanggis, Depok pada Senin pagi 10 November 2025. Pelaku diduga merupakan bagian dari komplotan curanmor yang telah berulang kali beraksi di sejumlah wilayah. Peristiwa pencurian sepeda motor kembali terjadi pada Senin pagi 10 November 2025 di kawasan Jalan Damai Cimanggis, Depok. Kejadian bermula saat kondisi rumah korban dalam keadaan sepi, yaitu sekitar pukul 10:25 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor dari lokasi. Selang 20 menit setelah aksi tersebut, beredar video di media sosial. Pelaku kembali beraksi di kawasan Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Namun upaya tersebut gagal setelah pelaku dipergoki oleh warga setempat. Warga mengaku resah dengan adanya aksi curanmor yang semakin marak. Mereka menyebut aksi pencurian kendaraan bermotor sering terjadi di wilayah berbeda dalam waktu yang bersamaan sejak hari Minggu 9 November 2025 lalu. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah sepekan penuh upaya pencarian lansia asal Banjardinas Karangsari, Desa Data, Kecamatan Abang, Edi Wayan Retu, 75 tahun ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Lansia yang sehari-hari mengembala sapi itu ditemukan di dasar jurang sedalam sekitar 30 meter. Setelah 7 hari dinyatakan hilang, Niwayan Retu 75 tahun, warga Banjar Panglega, Desa Data, Kecamatan Abang, Karangasem, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan tim SAR gabungan di dasar jurang pada Rabu 12 November 2025 sekitar pukul 13:40 waktu Indonesia bagian tengah. Saat itu pencarian difokuskan di sekitar lokasi ditemukannya 2 ekor sapi milik korban. Pencarian sempat terhambat akibat hujan deras, sehingga penyisiran dihentikan sementara. Setelah cuaca membaik, tim kembali melanjutkan operasi dengan menurunkan personil menggunakan teknik lowering. Hingga akhirnya pada penurunan ketiga, jasad korban ditemukan di kedalaman sekitar 30 meter. Setelah dievakuasi, jenazah langsung dibawa menuju RSUD Kabupaten Karangasem menggunakan ambulans rumah sakit setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jajaran Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota ini menemukan Maria Gabriela, siswi SMA Strada ST Thomas Aquina Karawaci yang juga sempat dilaporkan hilang sejak 5 November 2025 lalu. Maria ditemukan saat duduk seorang diri di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif kepada korban dan masih mendalami terkait dugaan penculikan yang dilakukan seseorang. Siswi SMA Strada Santo Thomas Aquino Karawaci, Maria Gabriela, ditemukan jajaran Reskrim Polres Metro Tangerang Kota bersama sang ibu saat sedang duduk seorang diri di kawasan Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu 12 November 2025 sore hari. Keberadaan korban diketahui berdasarkan pelacakan terhadap sinyal telepon genggam milik korban yang dalam kondisi aktif.
Maria Gabriela kemudian dibawa menuju unit PPA Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota untuk jalani pemeriksaan keperluan penyelidikan kepolisian mulai dari kesehatan dan visum et imperium serta psikologis atau kejiwaan. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari memastikan pihaknya akan melakukan penyelidikan hingga tuntas dan kini masih lakukan pendalaman terkait dugaan penculikan. Alhamdulillah pada hari Rabu tanggal 12 November 2025, alhamdulillah jajaran Polres Metro Tangerang Kota berhasil menemukan Ananda Maria alias Gabriel 16 tahun yang berada sendirian tadi nongkrong di Taman Ismail Marzuki wilayah Jakarta Pusat Cikini. Dan alhamdulillah Ananda bisa kita temukan dan bisa bertemu lagi dengan ibunda. Kemudian terkait hal-hal berita penculikan maupun hal-hal yang disebarluaskan dalam medsos dan pemberitaan, saat ini jajaran Polres Metro Tangerang Kota masih dalam proses pendalaman. Sementara itu, ibu korban Brigita Titis mengatakan saat ditemukan anaknya dalam kondisi sehat dan sadar, mengapresiasi kinerja polisi yang menemukan anaknya dalam kurun waktu 5 hari dari dirinya melapor kehilangan. Saya Brigita Titis, ibunda dari Ananda Maria Gabriela atau dipanggil Maria atau Gaby, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama untuk bapak-bapak yang luar biasa dari kepolisian Polres Metro Tangerang Kota. Saya mengucap syukur sekali untuk segala effort yang luar biasa dapat menemukan anak saya dalam waktu singkat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam keadaan sangat singkat ya, sekitar 5 hari kalau dilihat dari pertama kali saya laporan. Terima kasih sekali, anak saya sehat, kembali pulang dengan sehat. Saya tadi memeluk dengan luar biasa. Sebelumnya korban terlacak berada di salah satu hotel di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, namun berpindah tempat ke kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, dan ditemukan polisi bersama keluarga. Jajaran Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota masih terus mengumpulkan alat bukti terhadap dugaan tindak pidana membawa pergi perempuan di bawah umur tanpa izin orang tua, sebagaimana diatur dalam pasal 332 KUHP. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMA Strada ST Thomas Aquino Karawaci, Kota Tangerang, Banten, diketahui belum kembali ke rumah usai mengikuti belajar mengajar di sekolah sejak 1 pekan yang lalu. Polres Metro Tangerang Kota telah menerima laporan dari orang tua korban dan saat ini masih dalam pencarian. MG, siswi SMA Strada Santo Thomas Aquino berusia 16 tahun, masih ikuti kegiatan belajar mengajar pada tanggal 5 November 2025 lalu dan terlihat pulang bersama teman lainnya. Akan tetapi menurut pengakuan petugas keamanan sekolah, Albert mengatakan pada keesokan harinya tanggal 6 November, MG sudah tidak terlihat masuk sekolah. Di hari itu, orang tua MG melayangkan surat keterangan dari kepolisian dan memberikan informasi jika anaknya tidak masuk sekolah. Jadi dia Rabu itu masih masuk sekolah dan masih normal, setelah itu dia pulang. Nah, setelah sampai pulang, besoknya hari Kamis sudah tidak masuk sekolah. Orang tua juga sudah bikin surat dari kepolisian, izin sudah tidak masuk. Sementara Kasih Humas pihak Polres Metro Tangerang Kota, AKP Prapto Laksono, mengaku telah menerima laporan dari orang tua MG dan saat ini masih terus lakukan pengembangan untuk melacak keberadaannya. Menurutnya, MG biasanya langsung kembali ke rumah usai sekolah, namun pada tanggal 5 November, MG tidak kembali ke rumah hingga saat ini. Polres Metro Tangerang Kota pada tanggal 6 November tahun 2025 telah menerima laporan kehilangan anak atas nama Maria, umur 16 tahun, sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa diketemukan. Kronologi awal bahwa saudari Maria ini yang berusia 16 tahun, status pelajar, biasanya pulang ke rumah. Namun pada tanggal 5 November 2025, dirinya tidak kunjung pulang sehingga orang tuanya melaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait hilangnya siswi MG. Keberadaannya juga terdeteksi melalui sinyal telepon genggam di sekitar kawasan Jakarta Selatan dan kini dalam pencarian. Polisi belum dapat memastikan hilangnya siswi MG karena menjadi korban penculikan organisasi kejahatan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan pada Rabu 12 November 2025 ini menggerebek sarang narkoba di kawasan Lembah Sunggal yang selama ini jadi tempat jual beli narkoba.
Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara saat aksi nekat pelaku melarikan diri dan menceburkan diri ke dalam sungai. Inilah detik-detik ketika petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan melakukan penggerebekan di lokasi yang diduga dijadikan sarang peredaran narkoba di kawasan Medan Sunggal yang dikenal dengan nama Lembah Sunggal. Akses masuk ke lokasi yang sempit dengan medan curam karena berada di bantaran sungai menyulitkan petugas mencapai sarang narkoba tersebut. Saat melihat polisi datang, sejumlah orang yang diduga pelaku narkoba mencoba kabur dengan menceburkan diri ke sungai. Hal ini yang kemudian memaksa polisi harus meletuskan beberapa tembakan peringatan ke udara. Dua pelaku yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengguna narkoba ditangkap dalam penggerebekan kali ini. Polisi juga menyita beberapa paket sabu siap edar dari lokasi penggerebekan, serta puluhan alat hisap sabu yang tersebar di 5 lapak narkoba di Lembah Sunggal ini. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengatakan sarang narkoba yang digerebek sebelumnya sudah berulang kali digerebek pihaknya. Untuk mencegah praktik serupa kembali terulang, 5 lapak narkoba yang ada kemudian dihancurkan dan dibakar. Polisi bersama TNI nantinya akan melakukan pengawasan secara berkala di lokasi penggerebekan dan memastikan akan melakukan tindakan serupa jika praktik jual beli narkoba kembali ditemukan di lokasi. Ada 2 tersangka yang kita amankan dengan puluhan bong yang kita amankan dan beberapa barang bukti. Namun kami sadari juga karena tempatnya begitu luas, ada beberapa orang yang kami duga melarikan diri, menyebur langsung ke sungai sebanyak estimasi 8-10 orang. Dapat kami jelaskan, di Lembah Sunggal ini ada 5 lapak yang sudah kita mapping tentunya. Sebagai wujud kontinu tadi, sudah ada 5 lapak yang kami petakan, dan 5 lapak sore hari ini kami pastikan kami bumi hanguskan. 2 pelaku yang ditangkap dalam penggerebekan kini sedang didalami keterangannya. Polisi tengah memburu pemasok narkoba di lokasi penggerebekan guna memutus mata rantai peredaran narkoba di kawasan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Jepara kini punya cara baru untuk menggerakkan ekonomi rakyat kecil, sekaligus memperindah wajah pariwisatanya. Dan dari Presiden Prabowo Subianto ini memberikan bantuan 100 beca listrik kepada tukang beca lansia di Jepara, Jawa Tengah. Bantuan ini tak hanya meringankan kerja para pengayuh beca lansia, tetapi juga membuka peluang baru untuk sektor wisata ramah lingkungan. Sebanyak 100 tukang becak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan secara simbolis dilakukan di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara pada Rabu 12 November 2025 yang dihadiri Bupati Jepara Witiarso Utomo, perwakilan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Bantuan becak listrik diberikan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menggantungkan mata pencaharian pada sektor informal, termasuk para pengayuh becak lanjut usia yang tetap aktif bekerja. Setiap unit becak listrik bernilai sekitar 22 juta dan mampu menempuh jarak hingga 45 km dalam sekali pengisian daya. Oleh karena itu, bantuan becak listrik ini diharapkan meringankan beban kerja para pengemudi lanjut usia, meningkatkan pendapatan mereka, hingga membuka peluang baru untuk sektor wisata ramah lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah spesial untuk Toto, anjing kesayangan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Hadiah berupa kaos merah putih dan tali itu menjadi simbol persahabatan hangat antara kedua pemimpin negara. Dalam kunjungannya ke Australia, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan hadiah istimewa untuk Toto, anjing kesayangan Perdana Menteri Anthony Albanese. Hadiah itu berupa kaos putih bergaris merah bertuliskan Toto, serta 1 set tali berwarna senada. Momen hangat itu terekam dalam unggahan akun @sekretariat.kabinet, memperlihatkan Albanese tersenyum lebar saat membuka kado dari Prabowo. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut pemberian hadiah itu sebagai bentuk diplomasi khas Prabowo. Menurutnya, diplomasi tak melulu harus dilakukan lewat perundingan atau forum resmi, tetapi juga bisa melalui pendekatan budaya, persahabatan, hingga simbol-simbol sederhana seperti hewan peliharaan. Teddy menambahkan Prabowo memiliki kucing bernama Bobby, sementara Albanese memelihara anjing bernama Toto. Sebelumnya, Bobby juga pernah mendapat hadiah shell dari Albanese saat kunjungan ke Indonesia pada Mei 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga meninjau kapal induk HMAS Canberra di Garden Island Naval Base Australia.
Kunjungan ini pemirsa menjadi bagian penting penguatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia. Presiden RI Prabowo Subianto meninjau kapal induk HMAS Canberra di Garden Island Naval Base Australia pada Rabu 12 November 2025. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari kunjungan kenegaraan ke Australia yang menandai penguatan hubungan pertahanan dan kerjasama strategis kedua negara. Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Anthony Albanese, Menteri Pertahanan Richard Marles, dan Kepala Staf Angkatan Laut Australia Laksamana Madya Mark Hanman dalam suasana akrab dan hangat. Selama peninjauan, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Albanese menelusuri beberapa dek kapal yang menampilkan kendaraan taktis, alutsista amfibi, serta hanggar helikopter Seahawks. Keduanya menerima penjelasan teknis mengenai kemampuan kapal dalam operasi amfibi, logistik, hingga misi kemanusiaan. Peninjauan ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan maritim. I would like to once again thank the government of Australia, the Prime Minister of Australia, and his government for receiving me. This is my first state visit to Australia, although I've been here many times, and I'm pleased to have been received by the Governor General this morning. We had very good discussions, and I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field, and essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship. Usai berkeliling kapal, Prabowo dan Albanese menggelar pernyataan pers bersama. Diakhiri dengan atraksi udara 4 pesawat aerobatik RAAF Rowlet yang melintas di atas Sydney Harbour Bridge. Kunjungan tersebut menjadi simbol eratnya persahabatan Indonesia-Australia sebagai dua negara maritim yang berkomitmen menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Indo-Pasifik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda. Berikut ini. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan instalasi tangki septik komunal dengan pemanfaatan biogas di Jakarta Timur pada Kamis pagi. Program ini tentunya merupakan bagian dari upaya Pemprov Jakarta dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan juga kesehatan lingkungan masyarakat, sekaligus mendorong pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan instalasi tangki septik komunal dengan pemanfaatan biogas di Gang Delta, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Peresmian yang digelar pada Kamis pagi merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan warga. Pramono menyebut instalasi tangki septik komunal dapat memanfaatkan limbah rumah tangga untuk diolah menjadi energi terbarukan berupa gas bio. Pramono juga menegaskan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan seperti ini akan terus dikembangkan di berbagai wilayah untuk mendukung program Jakarta Bersih dan hemat energi. Dalam program instalasi septic tank ini secara komunal kemudian menghasilkan biogas sangat-sangat memberikan dampak manfaat yang positif bagi warga. Tadi saya juga menanyakan kepada warga kalau dulu mereka harus menyiapkan LPG, sekarang ini mereka sama sekali sudah tidak menyiapkan LPG. Dan
ekosistem yang seperti ini, saya tadi berdiskusi dengan Pak Wali Kota, saya pengen mengembangkan menjadi lebih besar. Apakah kemudian bisa di kantor-kantor pemerintah maupun swasta, mereka juga bisa kita buat sistem yang seperti ini, sehingga dengan demikian ini akan memberikan manfaat dan juga secara ekonomi sangat-sangat membantu. Aktivitas ini akan memperkuat Jakarta sebagai kota global. Persoalan BAB-nya mudah-mudahan nanti di kota yang lain akan kami selesaikan sehingga bisa seperti di Jakarta Timur, BAB terbukanya menjadi 0%. Dan kalau ini bisa dilakukan, saya yakin dampaknya akan sangat baik. Dan juga yang paling penting adalah kesehatan masyarakatnya juga menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung ini menegaskan bahwa komitmen Pemprov untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendorong daya saing ibu kota sebagai kota global. Pramono menyebut posisi Jakarta dalam peringkat kota global mengalami kenaikan sebagai bukti adanya perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa posisi Jakarta sebagai kota global telah naik dari peringkat 74 menjadi 71 dunia. Peningkatan tersebut tak lepas dari upaya pemerintah provinsi dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor, termasuk peningkatan sumber daya manusia. Selain itu, Pramono juga menyatakan meski adanya penyesuaian APBD, program kesejahteraan seperti KJP dan KJM tidak akan dikurangi karena menjadi bagian dari upaya konsisten pemerintah Jakarta dalam pembangunan sumber daya manusia. Sebagai kota global, Kerni telah mengukur salah satunya adalah Jakarta yang dulu ranking 74, sekarang udah naik menjadi 71. Dan dibandingkan dengan kota-kota lain, sebenarnya Jakarta di ASEAN ini sudah melakukan banyak perbaikan. Kita memang masih kalah dengan Singapura. Faktor yang kemudian menjadi penting adalah sumber daya manusia. Sehingga dengan demikian kenapa dalam sekarang ini betul-betul saya berkonsentrasi untuk membuat sumber daya manusia Jakarta itu lebih kompetitif, lebih bersaing untuk kepentingan kota global. Jadi itu yang menjadi faktor. Kemudian saya juga tetap walaupun ada pemotongan DBH yang berkaitan dengan KJP, KJMU tidak boleh berkurang dan itu kami lakukan secara konsisten. Kemarin pleno DPRD bersama dengan pemerintah Jakarta untuk APBD sudah selesai. Mudah-mudahan kita segera berkonsentrasi untuk membangun Jakarta. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang buronan pelaku begal sadis di Kabupaten Lampung Timur Lampung akhirnya berhasil ditangkap oleh tim TK 308 Satreskrim Polres Lampung Timur. Pelaku yang sudah 2 tahun buron tersebut dibekuk tanpa perlawanan saat asik nongkrong di sebuah warung di Kecamatan Bandar Sri Bawono. Tersangka berinisial KM, pemuda 24 tahun warga Kecamatan Jabung, Lampung Timur, tak menyangka tempat persembunyiannya akan diketahui petugas. Tim TK 308 yang sudah mengintai pergerakannya langsung melakukan penangkapan tanpa ada perlawanan berarti saat asik nongkrong di sebuah warung di Kecamatan Bandar Sri Bawono. Dari hasil penyidikan, tersangka merupakan bagian dari komplotan begal yang beraksi sejak tahun 2023 lalu. Mereka melakukan aksi perampasan motor dan telepon genggam warga di Desa Pemantang Taholo, Kecamatan Jabung. Akibat aksi kejahatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 13 juta rupiah. Tersangka yang merupakan DPO perkara pencurian dengan kekerasan berinisial PM merupakan warga Pematang Taholo, Kecamatan Jabung, yang mana DPO tersebut merupakan DPO dari tahun 2023, yang mana kawannya telah berhasil kita tangkap saat itu. Dan DPO ini kita tangkap di daerah Sri Bawono, di tempat persembunyiannya. Berdasarkan keterangan tersangka, setelah kejadian kawannya kita tangkap itu, dia langsung melarikan diri dari daerah Mesuji di rumah kerabatnya, dan kemudian beberapa hari yang lalu tersangka DPO ini pulang ke rumah kerabatnya di daerah Sri Bawono. Usai dibekuk, pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lampung Timur dan dijebloskan ke sel tahanan.
Pemuda ini pun bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP dan terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda salah satu rumah di Komplek Hartono, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Lampung. Kebakaran ini diduga berasal dari obat nyamuk bakar yang lupa dimatikan. Asap tebal membumbung tinggi saat satu unit rumah di Komplek Hartono, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, terbakar hebat pada Rabu 12 November 2025 sore. Kebakaran diduga bermula dari obat nyamuk bakar di dalam kamar yang lupa dimatikan oleh penghuni rumah. Dalam waktu singkat, api langsung membesar dan melahap seluruh isi bangunan. 3 unit mobil pemadam diterjunkan untuk menjinakkan api. Namun padatnya permukiman dan hembusan angin kencang membuat proses pemadaman cukup sulit. Setelah berjuang selama sekitar 1 jam, petugas damkar akhirnya berhasil memadamkan api sepenuhnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun seluruh isi rumah hangus dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pertama-tama anak akhirnya bakar obat nyamuk. Selesai bakar obat nyamuk, dia langsung ke masak ke dapur. Entah sepertinya kata anak bantal jatuh minta obat nyamuk, terjadi api. Karena pada waktu saya lihat panas itu saya lihat dapur aman. Ternyata api tidak ada di kamar anak saya, sudah di atap. Itu kejadian. Tapi keluarga selamat, Pak? Keluarga selamat semua, alhamdulillah. Cuman barang-barang nih habis semua. Pas 55, saya ditelepon oleh Pak RT, Pak Solehudin, bahwa terjadi kebakaran di Hartono, Rumah Hartono. Segera saya perintahkan teman-teman yang bertugas untuk segera menuju lokasi. Nah, mengingat saya tahu persis Hartono ini adalah komplek perumahan, sehingga saya perintahkan untuk menambah unit. Jadi unit yang ada di kantor segera kemari. Kita turunkan 3 unit. Kemudian juga karena api juga sudah mulai membesar juga, 3 unit habis, kita suplai juga dengan 2 kendaraan. Hingga malam hari petugas masih melakukan proses pendinginan untuk mencegah api menyala kembali. Pihak damkar mengimbau warga untuk lebih waspada, khususnya saat meninggalkan rumah dalam kondisi ada sumber api seperti obat nyamuk atau kompor. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang petugas Taman Air Mancur Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat ini ditemukan tergeletak tak bernyawa di area bak kontrol pada Rabu 12 November 2025. Korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat hendak melakukan pengecekan pompa di dalam bak kontrol tersebut. Petugas Taman Air Mancur Patung Kuda ditemukan sudah dalam kondisi tergeletak tak bernyawa di dalam bak kontrol di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Korban M, 46 tahun, pekerja yang bertugas sebagai operator kontrol air mancur Patung Kuda di Jalan Merdeka Barat. Istri dan anak korban yang mengetahui kejadian tersebut tak kuasa menahan tangis saat melihat korban yang sudah dalam kondisi tergeletak tak bernyawa. Aparat kepolisian dari Polsek Metro Gambir yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa sekitar lokasi tewasnya korban. Salah seorang rekan korban menyebut diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat hendak melakukan pengecekan pompa air dalam bak kontrol tersebut. Kemungkinan Mardianto datang duluan. Nah, saya baru datang, parkir motor, saya melihat keadaan bunker sudah terbuka semua. Saya nyebrang, lihat keadaan ada paralon pembuangan air. Ini banjir semua. Nah, begitu saya noleh saya panggil Mardianto, tapi Mardianto diam saja. Begitu saya noleh ke bawah bangkar, lihat teman sudah terkapar dan geletak. Spontan saya langsung panggil petugas brimob yang ada di seberang, bapak brimob yang ada di seberang. Strom, ini kadang-kadang ada banjir. Kemungkinan di dalam ini kan ada pompa sampit, pompa otomatis. Begitu ada air penuh, otomatis pelampung naik, air otomatis kesedot. Kemungkinan itu mati. Belum ada masalah. Macet tidak otomatis menyedot, makanya ada genangan air.
kemungkinan teman langsung ambil pompa sampit cadangan yang buat kita ngores kolam untuk menyedot ini. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban kemudian langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kasus ini masih dalam penanganan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi juga menggelar rekonstruksi pembunuhan 5 orang anggota keluarga di Indramayu, Jawa Barat pada Rabu 12 November 2025. Rekonstruksi ini memperagakan 90 adegan. Kedua pelaku menghabisi 5 orang dalam satu keluarga dengan cara dikubur dalam satu lubang dan membunuh bayi 8 bulan dengan cara ditenggelamkan di dalam bak mandi. Rekonstruksi ini dilakukan di lapangan Mapolres Indramayu, Jawa Barat pada Rabu 12 November 2025 siang. Rekonstruksi memperagakan 90 adegan kasus pembunuhan sadis terhadap satu keluarga yang terdiri dari 5 orang yang terjadi pada 29 Agustus lalu. Dalam rekonstruksi ini, polisi menghadirkan kedua tersangka masing-masing berinisial P dan R. Pelaku memperagakan dari mulai perencanaan hingga keduanya kabur. Kedua pelaku juga memperagakan bagaimana keduanya menghabisi kelima korban dalam satu keluarga tersebut. Dari mulai memukul para korban hingga menyeret tubuh korban dikubur dalam satu lubang di belakang rumah korban di kawasan Pauman, Kabupaten Indramayu. Bahkan tersangka juga sempat memberikan susu kepada korban balita berusia 8 bulan. Namun akhirnya korban bayi tersebut dibunuh dengan cara ditenggelamkan di dalam bak mandi rumah korban. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menyamakan gambaran bagaimana kedua pelaku melakukan kejahatan atas kasus pembunuhan sadis yang sempat menggemparkan tersebut. Jadi untuk rekonstruksi ini ada 90 adegan, sekarang sedang berjalan. Nah, karena kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk orang-orang korban-korban yang dihabisi oleh para tersangka ini, yaitu meliputi yang pertama adalah saudara Budi, kemudian lanjut lagi ke saudara Saroni, lanjut ke saudari Eli dan anak-anaknya. Dan kemudian untuk jenazah itu ditarik ke belakang, dikubur secara berjajar dan tertumpuk juga. Untuk korban yang balita itu katanya sempat diberi susu dulu Pak, ASI apa susu Pak, benar itu? Yang korban balita itu memang sempat menangis dan sempat ditenangkan oleh tersangka ini menangis. Sementara itu, pihak perwakilan keluarga korban yang turut menyaksikan rekonstruksi ini sangat terpukul melihat bagaimana kelima korban dibunuh dengan sangat keji. Keluarga korban berharap agar kedua tersangka dihukum mati. Ya, saya kebetulan ini mewakili pihak keluarga karena kebetulan keluarga sendiri kan banyak ya yang ada. Jadi khusus pribadi saya sebagai keluarga sepupu ya, keluarga korban, ya saya sangat sedih atas kejadian ini untuk keluarga. Dan harapannya juga dari pihak keluarga, semoga pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Mungkin hukuman apa yang yang jelas hukuman yang setimpal yaitu nyawa dibayar nyawa. Sebelumnya, kasus pembunuhan satu keluarga sempat menggemparkan warga sekitar. Warga menemukan 5 jenazah dikubur dalam satu lubang di belakang rumah korban. Motif dari pembunuhan itu lantaran pelaku sakit hati terkait penyewaan mobil korban. Dari Indramayu, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi jatuh dari lantai 3 kampus Universitas Pakuan atau Unpad Kota Bogor, Jawa Barat. Korban mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit pada Rabu 12 November 2025. Seorang mahasiswi jatuh dari lantai 3 Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor pada Rabu 12 November 2025. Dari video yang beredar, awalnya mahasiswi semester 3 itu terlihat tengah berdiri di balkon lantai 3 dan menghadap selasar gedung. Tak lama kemudian, korban bergerak mundur lalu menaiki pagar. Saat hendak duduk di pagar besi, korban tampak kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terjatuh bebas dan tubuhnya mendarat di pintu masuk samping kiri gedung. Salah satu saksi mata, Sahrul Buhori, mengungkapkan sebelumnya kejadian itu, ia sempat melihat korban sedang berdiri di balkon lantai 3 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Informasi yang dihimpun mahasiswa tersebut dalam kondisi kritis dan tengah menjalani perawatan intensif. Polisi yang mendapati laporan tersebut langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Universitas Pakuan berkomitmen untuk bekerja sama dengan aparat berwenang untuk mendalami kejadian ini dan memastikan keselamatan mahasiswa yang bersangkutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Gubernur Banten Andra Sodi meninjau SMK Mitra Industri MM 2100 di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 12 November 2025. Tentunya kunjungan ini difasilitasi oleh Apindo Banten sebagai langkah strategis untuk memperkuat pendidikan vokasi berbasis kebutuhan dunia industri di wilayah Banten. Gubernur Banten Andra Sodi dan Ketua DPP Apindo Banten Tommy Rahmatullah memimpin rombongan saat tiba di SMK Mitra Industri MM 2100. Kunjungan ini bertujuan memperluas kerjasama antara dunia usaha dan pendidikan di wilayah Banten. Inisiasi Apindo Banten mengajak saya meninjau langsung SMK Mitra Industri MM 2100, yang mana SMK ini telah berdiri sejak 14 tahun yang lalu dan merupakan SMK yang link and match dengan kebutuhan industri karena memang didirikan, dikelola oleh dunia industri yang ada di kawasan industri MM 2100. Dalam kunjungan ini saya melihat secara langsung, sebelumnya saya mendengar dari banyak pihak tentang sekolah ini. Dan tadi saya melihat secara langsung dan saya memahami bahwa Apindo mengajak saya ini untuk supaya kita berlanjutkan diskusi agar di Banten nanti juga kita bisa memiliki atau bisa mengembangkan sekolah kejuruan bermitra dengan pelaku-pelaku industri. Andra Sodi juga mengapresiasi peran Apindo dalam menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja. Ia menilai SMK Mitra Industri MM 2100 merupakan contoh sukses penerapan konsep link and match karena dikelola langsung oleh pelaku industri di kawasan MM 2100. Ketua DPP Apindo Banten Tommy Rahmatullah juga menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting memperluas kerjasama dunia usaha dan pendidikan di Banten. Ia berharap model seperti SMK Mitra Industri dapat diterapkan di berbagai daerah sebagai upaya mencetak SDM kompeten dan juga berdaya saing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kunjungan kerja Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ke kantor Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya pada Selasa 11 November 2025 ini mengungkap temuan mencengangkan. Menteri Keuangan menemukan barang impor yang dilaporkan hanya senilai 117.000, padahal di pasaran dijual hingga 50 juta rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sidak ke kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas 2 Surabaya pada Selasa 11 November 2025. Purbaya mengungkapkan bahwa saat pemeriksaan ditemukan hal menarik terkait harga barang yang dinilai terlalu murah. Ia menemukan indikasi barang impor yang dilaporkan dengan nilai jauh di bawah harga pasar atau praktik under invoicing yang dapat merugikan penerimaan negara. Maka dari itu pihaknya akan melakukan pengecekan ulang. Karena menurutnya barang dengan kualitas sebagus itu tidak mungkin hanya seharga $7 atau setara dengan Rp117.000. Pemeriksaan kontainer bagus, hasilnya kita habis itu ke lab juga. Jadi waktu periksa kontainer ada yang menarik tuh, harganya kelihatannya kemurahan. Nanti kita akan dicek masa harga barang sebagus itu cuma $7 di marketplace 40-50 juta. Tapi ini akan dicek lagi ya. Jadi lab kita bagus. Nanti saya bilang tadi ke teman-teman di lab kalau udah kurang peralatan tolong dikasih tahu sehingga kita bisa lengkapin. Tadi juga saya lihat pengoperasian container scanner baru 2 minggu rupanya dipasang, lumayan bagus. Walaupun belum sempurna, saya pikir itu akan memperbaiki dan mempercepat kemampuan pengecekan barang para pegawai Bea Cukai di sana. Nanti itu kan IT base, saya akan tarik ke Jakarta juga sehingga orang Jakarta bisa lihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Prabu Muli, Sumatera Selatan ini berhasil menangkap tersangka penusukan dan juga perampasan sepeda motor terhadap tukang ojek. Tersangka yang berprofesi sebagai tukang jahit ini ditangkap di rumah kerabatnya di Desa Penanggira, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Tersangka penusukan dan perampasan sepeda motor ini bernama Densyah, warga Kecamatan Prabu Muli, Timur Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Pria yang diketahui berprofesi sebagai tukang jahit pakaian di Pasar Prabu Muli itu diamankan oleh polisi karena diduga sebagai pelaku penusukan dan perampasan motor milik seorang tukang ojek. Aksi penusukan dan juga perampasan motor yang dilakukan tersangka terjadi pada 6 Februari lalu, sekitar pukul 5 sore di Jalan Puyang Gunung Ibul, Prabu Muli. Sebelumnya tersangka menghubungi korban untuk minta dijemput di Pasar PTM Prabu Muli dan diminta diantar ke suatu tempat untuk mengantar jahitan. Setelah mereka berboncengan, sepeda motor pelaku meminta korban melintas di Jalan Islamic Center yang sepi dan meminta korban berhenti dengan alasan hendak buang air kecil. Setelah berhenti, pelaku langsung menusuk korban dari belakang hingga mengenai punggung dan juga tangan kiri korban dan mengambil sepeda motor korban. Kabupaten Binhumas Polda Sumsel Kompol Iputu Suryawan membenarkan bahwa penangkapan itu dan merupakan bagian dari operasi Sikat 2 Musi 2025. Baik, dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwasanya Polres Prabu Muli berhasil mengamankan pelaku curas yang mana modus operandinya adalah berpura-pura untuk menumpang ya, kepada seseorang. Di sini korbannya berinisial K yang kebetulan berprofesi sebagai ojek dan pelaku itu berprofesi sebagai penjahit di Pasar Prabu Muli. Modusnya yaitu pelaku yang mana meminta diantarkan oleh korban untuk ke daerah di Prabu Muli Timur melewati Islamic Center, yang mana kebetulan daerah tersebut terkenal agak sepi. Oleh karena itu pelaku pada saat di jalan berhenti berpura-pura untuk kencing, tapi kemudian melakukan aksi di mana pelaku menusuk korban di lengan dan di bagian tubuh, sehingga korban melepaskan kendaraan dan pelaku berhasil membawa kendali kendaraan. Dan Polres Prabu Muli berhasil bergerak cepat untuk mengungkap dan menangkap pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan juga ada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ini menandatangani perjanjian keamanan bilateral Indonesia dan juga Australia. Kesepakatan ini menandai komitmen kedua negara untuk memperkuat stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese resmi menandatangani perjanjian keamanan bilateral Indonesia-Australia pada 12 November 2025. Kedua pemimpin menegaskan komitmen bersama untuk menjaga perdamaian serta memperkuat stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam hubungan pertahanan kedua negara. Perdana Menteri Albanese menyebut bahwa perjanjian tersebut sebagai momentum bersejarah yang memperdalam kemitraan strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Langkah ini melanjutkan berbagai kerjasama sebelumnya seperti Keating Soeharto Security Agreement 1995, Perjanjian Lombok 2006 dan juga Defense Cooperation Agreement yang juga ditandatangani pada tahun lalu. This treaty is a recognition from both our nations that the best way to secure that peace and stability is by acting together. It signals a new era in the Australia-Indonesia relationship. This treaty will commit Australia and Indonesia to consult at a leader and ministerial level on a regular basis on matters of security, and if either or both countries' security is threatened, to consult and consider what measures may be taken either individually or jointly to deal with those threats. And that's a great thing for our region and for the people of both Australia and Indonesia. Melalui perjanjian baru ini, Indonesia dan Australia sepakat memperkuat kerjasama keamanan, termasuk membentuk mekanisme konsultasi bila muncul potensi ancaman terhadap salah satu pihak. Albanese menyatakan kesepakatan ini sebagai capaian besar bagi kawasan, sementara Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mempererat hubungan pertahanan dan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pemerintah Australia. We cannot choose our neighbors, especially countries like us. It is our destiny to be direct neighbors. So let us face our destiny with the best of intentions. I believe in the good neighbor policy. Good neighbors are essential. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan juga PM Australia Anthony Albanese menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan baru. Kesepakatan ini menegaskan hubungan kuat kedua negara dan komitmen bersama terhadap perdamaian serta stabilitas kawasan. Dalam konferensi pers bersama di Sydney pada 12 November 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan baru antara kedua negara. Perdana Menteri Australia Albanese menekankan bahwa hubungan Australia dan Indonesia didasarkan pada persahabatan kepercayaan, saling menghormati, serta komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Lewat perjanjian baru ini, kedua negara akan rutin berkonsultasi di tingkat pemimpin dan menteri terkait masalah keamanan. Indonesian President Bapak Prabowo Subianto to make what is a historic announcement. The governments of Australia and Indonesia have just substantively concluded negotiations on a new bilateral treaty on our common security. Australia's relationship with Indonesia is based on friendship, trust, mutual respect, and a shared commitment to peace and stability in our region. This treaty is a recognition from both our nations that the best way to secure that peace and stability is by acting together. It signals a new era in the Australia-Indonesia relationship. The treaty is predominantly based on the landmark security agreement signed by the Keating and Suharto governments 30 years ago. It will build on the 2006 Lombok Treaty that, among other things, reaffirmed Indonesia's territorial integrity and sovereignty. It also builds on the Defence Cooperation Agreement that we signed together last year. This treaty will commit Australia and Indonesia to consult at a leader and ministerial level on a regular basis on matters of security, to identify and undertake mutually beneficial security activities, and if either or both countries' security is threatened, to consult and consider what measures may be taken, either individually or jointly, to deal with those threats. This is a watershed moment in the Australia-Indonesia relationship. This treaty represents a major extension of our existing security and defence cooperation. It shows the relationship is as strong as it has ever been. And that's a great thing for our region and for the people of both Australia and Indonesia. I hope to travel to Indonesia in January next year at the President's invitation to formally sign the new treaty after it has gone through our domestic processes. Albanese menambahkan bahwa perjanjian baru ini menjadi perpanjangan penting dari kerjasama sebelumnya, menunjukkan hubungan kedua negara tetap kuat dan solid. Pada kesempatan yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kesepakatan ini sangat penting bagi pertahanan dan keamanan Indonesia. Close cooperation in the defense and security field, and essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship in order to enhance and guarantee the security of both our countries. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Investasi dan juga CEO Danantara Rosan Roslani mendampingi Presiden Prabowo Subianto tentunya dalam kunjungan kenegaraan ke Australia. Dalam lawatan ke Australia, Rosan Roslani mengaku telah bertemu 5 pimpinan perusahaan Australia yang sebagian telah berinvestasi di Indonesia dan akan melakukan ekspansi bisnis. Menteri Investasi dan juga CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan dalam kunjungan ini pemerintah Indonesia akan meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi dengan Australia. Rosan sendiri mengaku telah bertemu 5 pimpinan perusahaan Australia yang sebagian telah berinvestasi di Indonesia dan akan melakukan ekspansi bisnis.
Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi rencana sejumlah perusahaan Australia yang akan berinvestasi di Indonesia, termasuk pada sektor agrikultur. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Australia merupakan kunjungan kenegaraan. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya Perdana Menteri Albanese ke Indonesia pada Mei 2025 lalu. Bertemu dengan 5 perusahaan hari ini, yang dimana mereka berinvestasi baik di bidang rumah sakit, ada 1 investasi di bidang rumah sakit dan 2 di bidang hilirisasi. 2 di bidang hilirisasi mereka sudah investasi di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi, itu juga akan kita fasilitasi, dan juga untuk agriculture di bidang sapi ya, itu juga kerjasamanya kita sedang bangun juga, dan memang ada 1 investasi kita yang mungkin dari antara yang cukup besar yang base-nya ada di sini yang akan kita coba finalisasi dalam waktu sangat-sangat dekat ini. Kunjungan Presiden Prabowo ke Australia dalam rangka memperkuat kerjasama kedua negara. Dari Sydney, Australia, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Australia disambut hangat oleh para mahasiswa doktoral Indonesia. Mereka menilai kunjungan tersebut membawa harapan baru bagi kemajuan pendidikan dan juga penguatan diplomasi kedua negara. Presiden Prabowo Subianto tiba di Sydney, Australia dalam melakukan kunjungan kenegaraan. Ia mendarat di Bandara Sydney Kingsford Smith pukul 22 waktu setempat dan disambut hangat oleh pejabat Australia, termasuk Menteri Luar Negeri Penny Wong dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier. Dari pihak Indonesia hadir Duta Besar Siswo Pramono dan Atasé Pertahanan RI Laksamana Pertama Yuslianti Ginting. Kehadiran Presiden Prabowo disambut meriah oleh para mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Australia, terutama mahasiswa program doktoral. Mereka menunjukkan antusiasme dan rasa bangga atas kunjungan tersebut yang dinilai dapat mempererat hubungan kedua negara. Salah satu mahasiswa Sultan menyampaikan apresiasi dan harapan agar pemerintah Prabowo memperkuat kerjasama Indonesia-Australia khususnya di bidang pendidikan. Dia berharap perhatian Presiden juga menjangkau pendidikan dasar dan menengah di tanah air demi kemajuan generasi muda Indonesia. Sendiri merasa sangat senang karena dengannya kedatangan Pak Prabowo ini bisa membantu mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Jadi harapan saya supaya hubungan Indonesia dan Australia menjadi lebih erat sehingga banyak kesempatan-kesempatan bagi teman-teman kita yang di Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk kuliah, untuk dapat melakukan kuliah di luar negeri. Saya harap ke depannya Bapak bisa melakukan kunjungan bagi mahasiswa dan siswa-siswa SD, SMA yang mungkin masih kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan. Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan rehabilitasi hukum kepada 2 guru SMA Negeri 1 Luwut Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Rasnal dan juga Abdul Muiz, yang sebelumnya dinyatakan bersalah di tingkat kasasi karena membantu guru honorer yang juga lewat sumbangan sukarela dan telah diberhentikan dengan hormat. Dibantu oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, Prabowo Subianto pulihkan nama baik kedua guru di Luwu Utara tersebut. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada kedua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Rasnal dan Abdul Muiz, usai dinyatakan bersalah di tingkat kasasi karena membantu guru honorer lewat sumbangan sukarela. Dibantu pimpinan DPR Dasko, nama baik 2 guru di Luwu Utara tersebut dipulihkan nama baiknya. Presiden langsung menandatangani surat pemberian rehabilitasi keduanya saat tiba di tanah air usai kunjungan kerja ke Australia. Dalam kesempatan itu, Rasnal dan Abdul Muiz turut didampingi Wakil Ketua DPR RI Dasko dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pemberian rehabilitasi dari Presiden berdasarkan aspirasi masyarakat. Lewat rehabilitasi ini, nama baik serta hak kedua guru tersebut akan dipulihkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 guru asal Luwu Utara Abdul Muiz dan juga Rasnal menerima rehabilitasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kedua guru mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Presiden Prabowo Subianto yang memulihkan nama baik mereka setelah 5 tahun menghadapi proses hukum. 2 guru asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muiz dan Rasnal, menerima surat rehabilitasi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Keputusan ini memulihkan nama baik mereka setelah 5 tahun menghadapi proses hukum dan birokrasi yang dianggap tidak adil. Setelah menerima surat tersebut di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, keduanya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden. Abdul Muiz menyebut perjuangan mereka sangat melelahkan, sedangkan Rasnal menilai rehabilitasi ini sebagai bukti nyata kepedulian Presiden terhadap keadilan bagi para guru. Jadi yang pertama-tama saya pribadi dan keluarga besar saya sampaikan setulus-tulusnya terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan rasa keadilan kepada kami, yang dimana selama 5 tahun ini kami rasakan diskriminasi baik itu dari aparat penegak hukum maupun dari birokrasi atasan kami yang seakan-akan tidak pernah peduli dengan kasus kami yang kami hadapi. Ini adalah sebuah perjalanan yang sangat melelahkan. Kami telah berjuang dari bawah, dari dasar sampai ke provinsi. Sayangnya kami tidak bisa mendapatkan keadilan. Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi, dan itu saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan ini kami telah memperoleh keadilan sekarang dan direhab, kami punya nama baik. Semoga ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru-guru yang sedang berjuang di lapangan, dan itu sekarang ini teman-teman ini selalu dihantui bahwa kalau sedikit berbuat salah selalu ada hukuman-hukuman yang tidak pantas. Kasus ini bermula ketika 10 guru honorer belum menerima gaji karena belum terdata dalam sistem Dapodik. Sekolah mengumpulkan dana sukarela dari orang tua untuk membantu pencairan gaji. Namun langkah itu dilaporkan ke kepolisian hingga kedua guru menjadi tersangka. Langkah pemulihan nama baik ini difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad setelah kedua guru tersebut diantar masyarakat ke DPRD Sulsel dan diteruskan ke DPR RI. Rehabilitasi dari Presiden kini mengembalikan hak, martabat, dan pengakuan profesi mereka, sekaligus menutup 5 tahun masa kelam perjuangan mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tiba di Jakarta usai melakukan kunjungan kerja, Presiden Prabowo Subianto ini langsung menandatangani surat rehabilitasi 2 guru di Luwu Utara yang terjerat kasus hukum. Melalui aspirasi masyarakat yang difasilitasi oleh pimpinan DPR Dasko, Presiden dengan cepat mengambil kebijakan untuk memulihkan kembali nama baik serta hak kedua guru tersebut. Beginilah detik-detik penandatanganan surat rehabilitasi oleh Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk guru SMA 1 Luwu Utara, yakni Rasnal dan Abdul Muiz. Sebelumnya keduanya dinyatakan bersalah di tingkat kasasi karena membantu guru honorer lewat sumbangan secara sukarela. Penandatanganan surat rehabilitasi dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto atas aspirasi masyarakat yang difasilitasi pimpinan DPR RI Dasko. Dibantu pimpinan DPR Dasko, nama baik 2 guru di Luwu Utara tersebut dipulihkan nama baiknya. Presiden langsung menandatangani surat pemberian rehabilitasi keduanya saat tiba di tanah air usai kunjungan kerja ke Australia. Dalam kesempatan itu, Rasnal dan Abdul Muiz turut didampingi Wakil Ketua DPR RI Dasko dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pemberian rehabilitasi dari Presiden berdasarkan aspirasi masyarakat. Barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz, guru SD, SMP, SMA yang dari Luwu Utara. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial, dan juga kemudian Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI dan kami terima, dan malam ini setelah koordinasi dengan Mensesnek kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden, dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani
surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Lewat rehabilitasi ini, nama baik serta hak kedua guru tersebut akan dipulihkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana dalam rangka optimalisasi tata kelola dan hilirisasi sawit, CEO Danantara melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Lejen TNI Purnawirawan Agus Sutomo. Tentunya hal ini sejalan dengan cita Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi melalui energi hijau dan juga terbarukan. Melalui Instagram resmi pribadi, CEO Danantara Rosan Ruslani melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Persero, Lejen TNI Purnawirawan Agus Sutomo beserta dengan jajaran direksinya. PT Agrinas Palma Nusantara sendiri merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak dalam bidang perkebunan dan konsultasi konstruksi yang saat ini berada di bawah naungan Danantara dalam rangka untuk mendukung tercapainya swasembada energi melalui energi hijau atau energi baru terbarukan yang juga dihasilkan dari produk industri olahan kelapa sawit. Untuk itu, pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi serta menajamkan strategi dalam optimalisasi tata kelola dan hilirisasi sawit. Danantara memastikan setiap dukungan dan juga keputusan investasi dijalankan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance dengan menjunjung tinggi kehati-hatian dan juga akuntabilitas sebagai fondasi dalam memperkuat kinerja BUMN agar tumbuh sehat dan berdaya saing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di kawasan Stasiun Depok diwarnai protes pedagang. Protes pedagang lantaran penertiban tidak sesuai dengan surat yang diedarkan sebelumnya. Aparat gabungan pemerintah Kota Depok melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang biasa berjualan di sepanjang jalan pintu masuk Stasiun Depok pada Rabu 12 November 2025 sore. Sedikitnya 100 personil aparat gabungan dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penertiban. Melalui pendekatan persuasif, para petugas mendatangi sejumlah lapak para pedagang dan melakukan pembongkaran terhadap lapak yang melanggar aturan. Namun sempat terjadi aksi protes pedagang terhadap petugas lantaran kesal pembongkaran lapaknya yang tidak sesuai pemberitahuan yang disampaikan sebelumnya. Dari hari Jumat udah dikasih surat panggilan gitu, katanya jangan di atas gorong-gorong gini Pak, itunya dagangnya. Kita udah turutin dong, udah kita mundurin dagangan kita, itu gerobak kita. Tadi tiba-tiba mau dibongkar. Ngecek-ngecek Pak ke bapak-bapaknya. Terus nggak jadi dibongkar buat gimana? Nggak jadi, katanya ya udah nggak apa-apa, berarti ya katanya nggak apa-apa kayak gini aja. Oh gitu. Kalau bisa jangan dimaju-majuin lagi ya. Pemberitahuannya berapa hari sebelumnya Bu? Hari Jumat Pak. Jumat. Dari hari Jumat. Dari Jumat Bu ya. Sementara Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan juga Ketertiban Umum Satpol PP, Agus Muhammad menjelaskan bahwa penertiban tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketetapan peraturan yang berlaku bahwa para pedagang tidak boleh berjualan di atas saluran air dan badan jalan. Bangunan yang liar melanggar pada saluran ya, jalan, terus PKL yang membuat terjadi traffic atau kemacetan, sehingga kita sesuai dengan standar operasional. Alhamdulillah bapak-bapak teman-teman bisa suatu suasana yang bisa kondusif, berjalan dengan lancar. Untuk yang pedagang pagi dan sore ini lebih kurang 110 pedagang yang sudah kita beri surat sesuai dengan SOP dan alhamdulillah berjalan dengan aman, tertib dan kondusif. Dan rencananya di atas saluran air akan dibuat trotoar untuk pejalan kaki serta pembuatan shelter atau lahan parkir bagi ojek online untuk mencegah terjadinya kemacetan. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan bahwa program SMK Go Global akan mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2025 sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui program SMK Go Global tersebut, pemerintah akan memberikan beasiswa bagi 500.000 lulusan sekolah menengah kejuruan untuk bekerja ke luar negeri.
Usai melakukan rapat tingkat menteri bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Muhtarudin, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah akan memberikan beasiswa untuk bekerja keluar bagi 500.000 lulusan SMK melalui program SMK Go Global. Program jangka pendek tersebut akan dimulai pada akhir tahun 2025 dengan tujuan untuk memberi peluang bagi lulusan SMK yang memiliki kompetensi agar dapat terus ditingkatkan, sehingga mereka mampu mendapatkan peluang pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang baik. Selain itu, program yang diinisiasi oleh pemerintah ini bertujuan untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja SMA dan SMK yang belum bekerja. Terlebih menurut data BPS, terdapat 1,63 juta lulusan SMK yang kini masih belum mendapatkan pekerjaan dan tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Insya Allah dengan perintah dan arahan Presiden ini akan ada program akhir tahun dan program tahun 2026 menempatkan lulusan SMK dan SMA yang berminat dengan skill khusus, apakah welder, apakah hospitality, apakah caregiver, dan lain-lain, untuk bisa bekerja lebih baik dengan gaji yang bagus di luar negeri. Senada dengan hal itu, Menteri P2MI Muhtarudin juga menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan program SMK Go Global yang nantinya akan dikoordinasikan oleh Menko PM Muhaimin Iskandar. Muhtarudin juga menjelaskan, persiapan eksekusi program ini akan dilakukan sejalan dengan penyusunan desain komprehensif pelindungan pekerja migran Indonesia. 300.000 nanti dari SMK dan 200.000-nya dari umum, nanti kami sudah breakdown per kompetensi dan kami sudah juga making profiling di negara-negara penempatannya dengan sektor-sektornya. Prinsipnya kami KPI2 ini sudah siap mengeksekusi daripada program ini, tentu di bawah arahan dan petunjuk Bapak Presiden dan arahan dan petunjuk dari Bapak Menko Perekonomian, Menko Pemberdayaan Masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta diperbolehkan untuk pulang usai menjalani perawatan intensif dan terapi hiperbarik di Rumah Sakit Yarsi Jakarta Pusat. Keempat korban merupakan siswa dari SMA Negeri 72 Jakarta yang mengalami tuli mendadak usai insiden ledakan beberapa hari lalu. Hingga Rabu siang, sebanyak 19 korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta telah dipulangkan dari Rumah Sakit Yarsi Jakarta Pusat setelah sebelumnya 26 korban dirawat di Rumah Sakit Yarsi Jakarta Pusat pasca insiden ledakan SMA Negeri 72 Jakarta Jumat lalu. Dari total 26 korban, kini hanya tersisa 7 korban yang masih menjalani perawatan intensif dan terapi hyperbaric akibat kerusakan membran telinga, dan juga tim dokter menyebut ke-7 korban yang masih jalani perawatan ini membutuhkan perhatian khusus dan akan menjalankan operasi. Terkait gangguan pendengaran, sementara 4 korban yang dipulangkan telah menunjukkan perkembangan positif. Manajer Pelayanan Medis Rumah Sakit Yarsi, Irma Dianti, mengatakan bahwa keempat korban yang telah dipulangkan diwajibkan untuk jalani perawatan secara berkala hingga proses pemulihan. Sekalian, saya Dr. Irma dari Manajer Pelayanan Medis, izin update terkait pasien korban ledakan di SMA 72 Kodamar Jakarta. Jadi memang per hari ini di Rumah Sakit Yarsi sudah menangani sekitar total 26 pasien dengan total pasien dirawat inap di 18 orang. Namun beberapa pasien sudah mulai pulang dan hari ini sisa pasien dirawat inap itu ada 7 orang pasien ya. Kemarin dari sisa 7 orang ini memang sudah dilakukan bertahap. Sebelumnya pasien-pasien yang pertama hiperbarik. Alhamdulillah kondisinya sudah ada yang boleh pulang dan nanti direncanakan memang ada beberapa kali hiperbarik itu dilanjutkan di rawat jalan. Kemudian sisa pasien saat ini yang dirawat inap ada rencana operasi di timpanoplasti ya, karena memang ada terkait gangguan pendengarannya. Saat ini kita sedang proses persiapan alat untuk operasi tersebut. Lalu 1 orang yang memang kondisinya di intensive care, pasien tersebut akan melakukan operasi kembali, yaitu terkait debri demam ya, terkait perawatan di kondisi luka bakarnya. Dari sisa 7 orang yang sudah boleh pulang, insya Allah ada perbaikan, namun masih tetap ada proses kontrol ya, ada observasi di rawat jalan. Kemudian terkait tadi tindakan yang dilakukan hiperbarik, ya itu tadi ada proses tahapannya. Rencananya dilakukan ada sesi ya, sesi pertama dilakukan 5 kali, lalu nanti diperiksa kembali dengan dokter hiperbariknya terkait kondisi pasien tersebut. Gitu. Tentunya setelah dirawat inap ada kontrol dulu pasca rawatan.
Itu tadi sebagian, kalau dibilang persen kan ada di bagian gendang telinga ya. Nah ini memang ada robekan yang cukup kita fokuskan ya terkait kondisi gendang telinganya. Dan satu orang itu kan memang yang kemarin mengalami kondisi luka berat ya. Nah itu kan memang perlu rawatannya yang tidak sebentar, kemungkinan ke depan seperti itu. Jadi rata-rata mayoritas itu dari yang 7 itu mayoritas gendang telinga ya? 6 orang itu memang gangguan pendengaran ya. 1 orang yang ada luka cukup berat yang di ruang intensif itu. Gitu. Itu semuanya siswa umur di bawah 18 tahun atau ada yang? Di awal kami terima pasien itu adalah siswa. Nah jumlah pasien itu kan bertambah ya. Yang awalnya kami terima 6, kemudian 15, kemudian 18, 22 dan terakhir kita baru rekap di 26. Terakhir itu ada dari pegawai guru, kemudian dari masjid ya di sekolah. Nah itu baru berdatangan itu ke poli rawat jalan. Tidak hanya melibatkan tindakan medis, tim dokter dari Rumah Sakit Yarsi juga terus lakukan pendampingan psikolog pada korban yang masih jalani perawatan untuk memberikan trauma healing kepada para korban. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar ini secara resmi membuka kegiatan Kick-Off Hari Guru Nasional 2025 di Universitas Islam Negeri Cyber Sheikh Nurjati di Cirebon, Jawa Barat. Dalam acara tersebut, pemirsa, Menak menyampaikan bahwa guru bukan hanya sekedar pengajar ilmu, melainkan juga penyalur cahaya bagi jiwa manusia. Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi membuka kegiatan Kick-Off Hari Guru Nasional 2025 di Universitas Islam Negeri Cyber Sheikh Nurjati, Cirebon, Jawa Barat. Acara ini menjadi momentum penting untuk membuka lembaran baru dalam dunia pendidikan, khususnya bagi guru madrasah yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter bangsa. Nasaruddin Umar mengatakan para guru madrasah juga telah menjadi ujung tombak dalam membangun generasi berakhlak mulia dan berkepribadian sesuai nilai-nilai Pancasila. Selain itu, dirinya berharap dengan kualitas pendidikan di madrasah, para siswa ataupun siswi mampu menyumbangkan prestasi-prestasi yang unggul. Dari madrasah itu belum terkalahkan lembaga pendidikan lain. Misalnya saya Cendekia, Gorontalo, Malang, keluar madrasah dengan anggarannya ya pas-pasan begitu. Tapi bisa menyumbangkan prestasi, mengalahkan prestasinya orang yang paling mahal sekali. Nah itu karena solidnya para guru dan mengajar dengan batin ya, mengajar dengan ikhlas, maka itu goresan batinnya juga melahirkan anak-anaknya tawadu, santun, hormat, respek, beradab. Kita berdoa semoga bangsa ini akan menjadi bangsa yang beradab seperti Pancasila kan, kemanusiaan yang adil dan beradab, bukannya kemanusiaan tapi harus beradab. Kita itulah misi Kementerian Agama melahirkan masyarakat Indonesia. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 11 DPR Misbakun mengungkapkan bahwa redenominasi rupiah yang juga diinisiasi oleh pemerintah dinilai banyak membawa dampak positif bagi Indonesia. Misbakun menyebut dengan adanya redenominasi rupiah, ekonomi akan menjadi lebih sederhana dengan akan tidak menjadi spekulatif dari Rp1.000 menjadi Rp1. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun menjelaskan bahwa redenominasi rupiah dapat membuat ekonomi di Indonesia menjadi lebih sederhana dalam mata uang, khususnya Indonesia dengan Rp1.000 menjadi Rp1. Namun rencana redenominasi tersebut harus melibatkan banyak pihak, yakni pembentukan undang-undang serta sosialisasi kepada masyarakat. Pasalnya mata uang memiliki nilai kedaulatan, nilai ekonomi, dan mempunyai posisi politik yang strategis. Positifnya banyak, karena apa? Ekonomi kita akan menjadi sederhana. Akan lebih sederhana, angka kita menjadi tidak terlalu spekulatif, kemudian nol kita jadi hilang, dan kalau ya lebih sederhana tentunya, itu yang paling utama. Dan membangun kepercayaan diri kembali bahwa nilai mata uang kita akan seperti apa penguatannya. Tapi nanti yang menjalankan pemerintah atau Bank Indonesia? Pemerintah dan Bank Indonesia. Karena di dalam undang-undang mata uang kita, rupiah itu adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada aspek yang menjadi petanggung jawabnya BI dalam pencetakan uang, ada aspek tanggung jawabnya pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, tentunya juga ada OJK, ada LPS dan semuanya, dan juga termasuk kami di DPR dalam rangka pembentukan undang-undang, termasuk sosialisasi ke masyarakat dan sebagainya, semuanya akan terlibat.
Karena mata uang ini mempunyai nilai kedaulatan, mempunyai nilai ekonomi, dan mempunyai posisi politik yang strategis. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 11 DPR Misbakun menanggapi terkait rencana pemerintah yang akan melakukan redenominasi rupiah. Misbakun mengatakan bahwa pihaknya siap membahas jika rencana tersebut menjadi program pemerintah. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun menjelaskan bahwa rencana pemerintah yang ingin meredenominasi rupiah harus dipikirkan secara matang. Menurutnya, meredenominasi rupiah dibutuhkan sosialisasi yang kuat kepada masyarakat, mengingat adanya penyederhanaan mata uang dari Rp1.000 menjadi Rp1. Selain itu juga sebelum melakukan redenominasi, pemerintah harus bisa melihat dari berbagai aspek, salah satunya kondisi pertumbuhan ekonomi harus di atas 5%. Namun Misbakun menyebut Komisi 11 akan siap membahas redenominasi rupiah jika rencana itu menjadi program pemerintah. Prasyarat-prasyarat dan kondisi-kondisi prasyarat ekonomi maupun kondisi non-ekonomi yang menjadi pelengkap bagi sebuah keputusan, karena melakukan redenominasi ini kita akan butuh sosialisasi yang kuat, butuh kondisi transisi sebelum itu disiapkan. Memang kalau memang mau dibahas di tahun 2026 itu kita harus membahas undang-undang, kita persiapkan dengan baik, kemudian kondisi pertumbuhan ekonomi kita solid, dan ada satu kondisi yaitu pertumbuhan ekonomi kita selalu stabil di atas 5%. Kemudian inflasi kita selalu rendah, dan itu kita sudah dapatkan. Tinggal kita mendapatkan stabilitas politik. Stabilitas politik kita seperti kita akui bahwa politik kita dukungan kepada pemerintah lebih dari 85% di parlemen. Stabilitas keamanan tidak ada gangguan, ya kan, ketertiban kita sangat stabil, dan ini apakah sudah cukup dianggap sebagai sebuah prasyarat untuk dilakukan, ya kembali kepada pemerintah. Kami di DPR, kalau memang itu menjadi programnya pemerintah, kami siap membahas, tapi harus disiapkan semua peranata yang saya tadikan, baik itu prasyarat ekonomi maupun prasyarat non-ekonomi, baik itu dari keamanan ketertiban, untuk melihat secara menyeluruh. Biasanya negara-negara itu menyiapkan sekitar 3 tahun. Mulai dari pembentukan undang-undang sampai kepada praktek full redenominasi itu 3 tahun. Ada aspek pembentukan undang-undangnya, karena di sini perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian mulai diterapkan itu ketika masyarakat dibuka masa transisi, yaitu masyarakat mulai diajari bagaimana menentukan harga yang tadinya 1.000 menjadi 1. Kemudian transisi ini berapa lama disepakati, dan kemudian mulai diterapkan secara full berapa nilai yang tadinya 1.000 menjadi 1 ini. Lah ini kan masa transisi. Mulai pembentukan undang-undang, masa transisi, dan kemudian masa penerapan, dan kemudian infrastruktur itu adalah bagaimana orang mulai dikenalkan kepada nilai denominasi yang tadinya 1.000 menjadi 1. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen unik terjadi dalam Festival Kemudahan dan juga Pelindungan Usaha Mikro di Jayapura pada Rabu 12 November 2025. Menteri UMKM Maman Abdurrahman ditantang oleh salah satu pelaku usaha untuk mencoba papeda, makanan khas Papua. Reaksinya pun jadi perhatian peserta festival yang juga mendapatkan berbagai manfaat dari acara tersebut. Dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Jayapura, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjalin interaksi hangat dengan para pelaku usaha lokal. Salah satu pengusaha UMKM menantangnya untuk mencoba papeda, makanan khas Papua yang terbuat dari sago. Dengan tawa, Menteri Maman menerima tantangan itu dan mencoba papeda untuk pertama kalinya. Festival ini sendiri memberikan beragam manfaat bagi pelaku usaha mikro, mulai dari pembuatan legalitas, jaminan usaha, akses pasar, hingga pembiayaan. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap UMKM di tanah Papua dapat semakin berkembang dan naik kelas. Semangat dan kehangatan dalam festival ini jadi cermin solidaritas pemerintah dan pelaku usaha untuk mendorong kemajuan UMKM nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Australia atas penyambutan hangat selama kunjungan kenegaraannya. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pentingnya untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Australia sebagai dasar untuk saling menghormati dan juga memperkuat kerjasama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Australia dalam kunjungan kenegaraannya ke Sydney pada 12 November 2025. Ia menyebut kedekatan geografis membuat kedua negara memiliki tanggung jawab moral untuk saling menghormati dan juga membantu sebagai tetangga yang baik. Prabowo menegaskan nilai persahabatan dan gotong royong antar negara tetangga sejalan dengan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan. Ia juga menyinggung pepatah lama yang mengajarkan pentingnya hidup rukun dan saling menolong. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo juga mengumumkan adanya kesepakatan baru di bidang pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Australia. Kesepakatan ini menjadi simbol kepercayaan serta kemitraan strategis yang semakin kuat di antara kedua negara. Mentioned many times that we cannot choose our neighbors, especially countries like us. It is our destiny to be direct neighbors. So let us face our destiny with the best of intentions. I believe in the good neighbor policy. Good neighbors are essential. Good neighbors will help each other in times of difficulties. In the Indonesian culture, we have a saying, when we face an emergency, it is our neighbor that will help us. Maybe our relatives will remain far away, but our neighbors are the closest, and only good neighbors will help each other. We had very good discussions, and we, I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan juga PM Australia Anthony Albanese menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan baru. Kesepakatan ini menegaskan hubungan kuat kedua negara dan komitmen bersama terhadap perdamaian serta stabilitas kawasan. Dalam konferensi pers bersama di Sydney pada 12 November 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan baru antara kedua negara. Perdana Menteri Australia Albanese menekankan bahwa hubungan Australia dan Indonesia didasarkan pada persahabatan kepercayaan, saling menghormati, serta komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Lewat perjanjian baru ini, kedua negara akan rutin berkonsultasi di tingkat pemimpin dan menteri terkait masalah keamanan. Indonesian President Bapak Prabowo Subianto to make what is a historic announcement. The governments of Australia and Indonesia have just substantively concluded negotiations on a new bilateral treaty on our common security. Australia's relationship with Indonesia is based on friendship, trust, mutual respect, and a shared commitment to peace and stability in our region. This treaty is a recognition from both our nations that the best way to secure that peace and stability is by acting together. It signals a new era in the Australia-Indonesia relationship. The treaty is predominantly based on the landmark security agreement signed by the Keating and Suharto governments 30 years ago. It will build on the 2006 Lombok Treaty that, among other things, reaffirmed Indonesia's territorial integrity and sovereignty. It also builds on the Defence Cooperation Agreement that we signed together last year. This treaty will commit Australia and Indonesia
to consult at a leader and ministerial level on a regular basis on matters of security, to identify and undertake mutually beneficial security activities, and if either or both countries' security is threatened, to consult and consider what measures may be taken, either individually or jointly, to deal with those threats. This is a watershed moment in the Australia-Indonesia relationship. This treaty represents a major extension of our existing security and defence cooperation. It shows the relationship is as strong as it has ever been, and that's a great thing for our region and for the people of both Australia and Indonesia. I hope to travel to Indonesia in January next year at the President's invitation to formally sign the new treaty after it has gone through our domestic processes. Albanese menambahkan bahwa perjanjian baru ini menjadi perpanjangan penting dari kerjasama sebelumnya, menunjukkan hubungan kedua negara tetap kuat dan solid. Pada kesempatannya sama, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kesepakatan ini sangat penting bagi pertahanan dan keamanan Indonesia. Close cooperation in the defense and security fields, and essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship in order to enhance and guarantee the security of both our countries. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Taufik bin Fauzan Al Rabiah. Penandatanganan ini jadi awal resmi dari proses persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah yang diharapkan memberikan pelayanan lebih baik, tertib, dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Indonesia dan Arab Saudi menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf dengan Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Taufik bin Fauzan Al Rabiah. Hal ini terlihat melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @kantor-urusan-haji pada 12 November 2025. MOU ini mencakup sejumlah aspek strategis mulai dari alokasi kuota jemaah haji, pengaturan akomodasi dan juga transportasi di Tanah Suci, penguatan sistem kesehatan haji, hingga integrasi teknologi dalam proses pendaftaran dan manajemen data jemaah. Penandatanganan ini pun menjadi awal resmi dari proses persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah yang diharapkan memberikan pelayanan lebih baik, tertib, dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Kami diskusi banyak tentang dan lebih menekankan tentang istiqoah kesehatan. Sekali lagi, kita juga bicara tentang dam, dan terakhir kami tadi ditutup dengan penandatangan kesepakatan bahwa tahun ini, tahun 2026 ini akan mendapatkan kuota 221.000 dan semuanya akan datang melalui udara. Dan sekali lagi yang membanggakan, membahagiakan kami adalah bahwa kesuksesan haji Indonesia adalah kesuksesan haji dari teman-teman dari Kementerian Haji Saudi juga. Kegagalan kami juga berarti kegagalan mereka, sehingga mereka bekerja sama penuh untuk membantu pendukung keberhasilan kami. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Investasi dan juga CEO Danantara Rosan Roslani mendampingi Presiden Prabowo Subianto tentunya dalam kunjungan kenegaraan ke Australia. Dalam lawatan ke Australia, Rosan Roslani mengaku telah bertemu 5 pimpinan perusahaan Australia yang sebagian telah berinvestasi di Indonesia dan akan melakukan ekspansi bisnis. Menteri Investasi dan juga CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan dalam kunjungan ini pemerintah Indonesia akan meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi dengan Australia. Rosan sendiri mengaku telah bertemu 5 pimpinan perusahaan Australia yang sebagian telah berinvestasi di Indonesia dan akan melakukan ekspansi bisnis. Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi rencana sejumlah perusahaan Australia yang akan berinvestasi di Indonesia, termasuk pada sektor agrikultur.
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Australia merupakan kunjungan kenegaraan. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya Perdana Menteri Albanese ke Indonesia pada Mei 2025 lalu. Bertemu dengan 5 perusahaan hari ini, yang dimana mereka berinvestasi baik di bidang rumah sakit, ada 1 investasi di bidang rumah sakit dan 2 di bidang hilirisasi. 2 di bidang hilirisasi mereka sudah investasi di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi, itu juga akan kita fasilitasi, dan juga untuk agriculture di bidang sapi ya, itu juga kerjasamanya kita sedang bangun juga, dan memang ada 1 investasi kita yang mungkin dari antara yang cukup besar yang base-nya ada di sini yang akan kita coba finalisasi dalam waktu sangat-sangat dekat ini. Kunjungan Presiden Prabowo ke Australia dalam rangka memperkuat kerjasama kedua negara. Dari Sydney, Australia, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Australia disambut hangat oleh para mahasiswa doktoral Indonesia. Mereka menilai kunjungan tersebut membawa harapan baru bagi kemajuan pendidikan dan juga penguatan diplomasi kedua negara. Presiden Prabowo Subianto tiba di Sydney, Australia dalam melakukan kunjungan kenegaraan. Ia mendarat di Bandara Sydney Kingsford Smith pukul 22 waktu setempat dan disambut hangat oleh pejabat Australia, termasuk Menteri Luar Negeri Penny Wong dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier. Dari pihak Indonesia hadir Duta Besar Siswo Pramono dan Atasé Pertahanan RI Laksamana Pertama Yuslianti Ginting. Kehadiran Presiden Prabowo disambut meriah oleh para mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Australia, terutama mahasiswa program doktoral. Mereka menunjukkan antusiasme dan rasa bangga atas kunjungan tersebut yang dinilai dapat mempererat hubungan kedua negara. Salah satu mahasiswa Sultan menyampaikan apresiasi dan harapan agar pemerintah Prabowo memperkuat kerjasama Indonesia-Australia khususnya di bidang pendidikan. Ia berharap perhatian Presiden juga menjangkau pendidikan dasar dan menengah di tanah air demi kemajuan generasi muda Indonesia. Sendiri merasa sangat senang karena dengannya kedatangan Pak Prabowo ini bisa membantu mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Jadi harapan saya supaya hubungan Indonesia dan Australia menjadi lebih erat sehingga banyak kesempatan-kesempatan bagi teman-teman kita yang di Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk kuliah, untuk dapat melakukan kuliah di luar negeri. Saya harap ke depannya Bapak bisa melakukan kunjungan bagi mahasiswa dan siswa-siswa SD, SMA yang mungkin masih kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan. Redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Agama Nasaruddin Umar, pemirsa menghadiri langsung Forum Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya dalam upaya untuk memperkuat kebersamaan dan rasa saling menghargai antar umat beragama di Indonesia. Adapun melalui konferensi ini, Kementerian Agama bersama Institut Leimena sebagai penyelenggara acara memiliki kesamaan fokus khususnya di kurikulum cinta. Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri langsung Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya yang diadakan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Institut Leimena. Dalam forum ini, Nasaruddin menyampaikan pentingnya struktur sosial di tengah masyarakat yang berbeda-beda, serta pentingnya spiritualitas dalam membangun masyarakat yang harmonis. Kementerian Agama menilai keberagaman yang ada di Indonesia merupakan potensi besar guna menciptakan kehidupan sosial yang konstruktif dan produktif. Diketahui Nasaruddin turut menekankan pentingnya menanamkan nilai cinta dan ekoteologi sebagai fondasi bangsa yang berdaya saing serta bermoral tinggi. Setback belakang. Nah, inilah pentingnya seminar ini. Sejalan dengan itu kami Kementerian Agama juga menancapkan sebuah kurikulum cinta ya dan ekoteologi untuk menciptakan lebih fundamental lagi bagaimana mempersiapkan pangkalan pendaratan sebuah Indonesia yang lebih kompetitifness di masa depan. Nah, seiring dengan itu Pak Presiden kita pun juga sedang menjadi isu di pembicaraan hangat di luar negeri bahwa ada seorang presiden, bahkan ada yang menggambarkan the second Soekarno katanya, ya memberikan satu statement yang sangat konstruktif untuk perkembangan dunia internasional akan datang. Nah, ini yang kita jawantahkan di dalam masyarakat Indonesia, khususnya kami dari Kementerian Agama ya. Kita tidak bisa menikmati pembangunan yang seperti apapun tanpa ada kerukunan. Maka itu kerukunan ini menjadi faktor yang amat sangat penting di
bangsa yang plural seperti ini. Tanpa kerukunan kita nggak mungkin akan ada apapun artinya. Tapi sebaliknya kalau kerukunan ini kuat, maka insya Allah ini Indonesia akan betul-betul menjadi model. Ada sebuah nation, ada sebuah state di Indonesia namanya ya, meskipun ribuan pulau-pulaunya. Dari Jakarta, Mariska Salsabila, Max Monte, Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur Banten, Andra Soni, pemirsa menerima kunjungan kenegaraan Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penon, dan perusahaan Prancis di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang pada Rabu 12 November 2025. Gubernur menjelaskan Banten memiliki fondasi kuat untuk mendukung industri pengolahan. Gubernur Banten Andra Soni menyatakan pemerintah Provinsi Banten dan Kedutaan Besar Prancis sepakat memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, vokasi, dan pariwisata. Komitmen itu disampaikan usai menerima kunjungan Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penon, beserta dengan rombongan ekonomi di Serang. Menurut Andra, kunjungan ini bukan hanya bentuk apresiasi terhadap iklim investasi Banten, tetapi juga penjajakan peluang kerjasama baru. Salah satu pembahasan utama adalah ketersediaan bahan baku jagung lokal berkualitas tinggi yang menjadi kebutuhan industri pengolahan pangan asal Prancis. Selain sektor industri, Dubes Prancis juga membuka peluang kerjasama pendidikan dan juga pertukaran pelajar. Gubernur menjelaskan bahwa Banten memiliki fondasi kuat untuk mendukung industri pengolahan. Sektor karet sintetis dan juga kimia di Cilegon berkembang pesat, sementara industri pakan ternak terus memperluas kapasitas. Sementara itu, Dubes Prancis Fabien Penon menilai bahwa Banten memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional dan juga hubungan bilateral. Ia menegaskan bahwa Prancis ingin memperluas kerjasama ekonomi dan pendidikan ke tingkat daerah. Fabien menyebut bahwa sejumlah perusahaan asal Prancis seperti Michelin, Tereos, dan juga Air Liquide telah beroperasi di Banten dan membuka peluang kerjasama baru di masa depan, termasuk dalam bidang pariwisata dan juga pelatihan vokasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan sukses menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Forum Indonesia Pasifik Cultural Sinergi 2025. Berlangsung pada tanggal 11 hingga 13 November di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Forum dihadiri perwakilan 13 negara dari 17 negara kawasan Pasifik. Menteri Kebudayaan Fadlizon resmi membuka gelaran IPEX 2025 atau yang lebih dikenal dengan Sinergi Hubungan Budaya Indonesia Pasifik pada 11 November 2025 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perhelatan tahun ini memiliki tema Celebrating Shared Cultures and Community Wisdom. Forum ini dinilai strategis untuk menjadi sebuah platform diplomasi budaya. Sebanyak 13 delegasi negara dari 17 negara kawasan Pasifik hadir dalam gelaran tahun ini. Berbagai rangkaian acara digelar. Dalam forum tersebut diantaranya pameran kebudayaan Indonesia di kawasan timur seperti kerajinan tangan, tekstil tradisional, kuliner khas, hingga pertunjukan seni daerah. Selain itu, dialog tingkat menteri ministerial dialog bertema Rich and Diverse Cultural Heritage of the Pacific Region as a Driver and Enabler of Sustainable Development, sesi pleno tematik, Cultural Night, pertunjukan kolaboratif hasil residensi, serta kunjungan edukasi ke museum daerah di Nusa Tenggara Timur. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan forum ini dirancang sebagai penegasan peran budaya, penggerak diplomasi, dan berkelanjutan. Forum tersebut juga mempertemukan para pemegang kebijakan bidang kebudayaan, seniman, akademisi, komunitas, serta perwakilan negara-negara Pasifik yang bertujuan memperkuat jejaring dan kolaborasi lintas budaya. Pagi hari ini kita baru saja menyaksikan pembukaan Indonesia Pacific Cultural Synergy, sebuah platform baru yang diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan dalam rangka untuk kerjasama promosi dan diplomasi kebudayaan antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik di bawah Direktorat Jenderal Diplomasi Kebudayaan, Promosi dan Kerjasama. Hadir juga Wakil Menteri Dalam Negeri dan juga beliau di Badan Percepatan Pembangunan Papua, Ibu Dr. Rika Aluk. Kita mendapatkan kehormatan ya di Kupang ini, kehadiran dari Menteri-Menteri Kebudayaan. Sebagian juga bergabung Menteri Kebudayaan, Sport, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Kebudayaan dan Seni dari 13 negara-negara Pasifik, ya, antara lain
Papua Nugini, Fiji, Solomon Island, Vanuatu, Nauru, Marshall Island, Kiribati, kemudian Tuvalu, Tonga, dan juga negara-negara yang ada di samudra, dengan satu tema merayakan ya ke share culture kita atau budaya yang kita sama-sama share, dan juga community wisdom. Jadi memang banyak persamaan. Tadi saya sampaikan juga sebenarnya kita bisa saja dari satu. Fadli berharap kegiatan tersebut dapat menempatkan budaya sebagai jangkar identitas, sekaligus pendorong inovasi ekonomi kreatif dalam konteks hubungan maritim dan warisan budaya yang saling terkait antara Indonesia dan negara-negara Pasifik, sekaligus sebagai penegasan pentingnya budaya sebagai kekuatan pemersatu antar bangsa di kawasan Pasifik yang memiliki akar budaya yang sama, terutama dalam tradisi maritim dan nilai gotong royong yang diwariskan turun-temurun. Bisa saja dari satu nenek moyang yang sama, dari ekspresi-ekspresi budaya dari tiap negara-negara di Pasifik juga mempunyai irisan-irisan kesamaan yang luar biasa. Bahkan dari nenek moyang mereka cerita sendiri juga banyak, mulai dari wastra, ekspresi tari-tarian, bahkan dari kuliner, ya itu juga mempunyai banyak kesamaan. Melalui platform ini kita berharap hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik ini juga semakin baik, karena kita ini bagian, selalu disebutkan juga Asia Pasifik. Tapi seringkali memang kita happy-nya ke Asia, tapi ke Pasifik kadang-kadang, terutama negara-negara yang tetangga kita yang dekat sekali dengan kita di Pasifik Selatan, kita kurang bersilaturahmi atau reaching out. Sementara itu di tempat yang sama, Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti, berharap bahwa kegiatan tersebut membawa nilai positif bagi Indonesia. Menurutnya, IPEX 2025 sejalan dengan visi RPJMN 2025-2029 dan arah kebijakan nasional untuk memperkuat harmonisasi kehidupan dengan lingkungan dan kebudayaan. Berlangsungnya Forum IPEX 2025 ini menjadi simbol nyata sinergi budaya Indonesia dan negara-negara Pasifik yang menegaskan bahwa keragaman bukan sekedar perbedaan, melainkan kekuatan untuk bersatu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Pesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.